Bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyatu fis sholati. Pembacaan basmalah dalam sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu jelas basmalah itu harus wajib atau termasuk dalam rukun, karena basmalah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Itu terbagi bagian dari surat Al-Fatihah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum bil Fatihati faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an wa sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Nah, dalam mazhab 4 terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pembacaan basmalah dalam sholat. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi, imam dan juga yang munfarid itu membaca basmalah secara secara pelan dalam awal rakaat saja. Apakah itu sholatnya sholat yang dibaca bacaannya pelan seperti sholat duhur, asar, atau yang jahar yang bacaannya keras, maghrib, isya, dan subuh, membaca basmalahnya tetap pelan dan hanya di awal rakaat. Adapun bagi makmum itu tidak membaca basmalah, tidak diperbolehkan membaca basmalah. Lalu langsung saja. Bagi mazhab Maliki atau dalam Malikiyah, membaca basmalah dalam sholat fardu itu hukumnya justru makruh. Yukrahu al-ityanu bil tasmiyati fi sholatil mafrudati. Hukumnya makruh membaca basmalah dalam sholat fardu. Entah itu sholatnya sholat yang sholat yang pelan, duhur atau asar, atau sholat yang jahar, maghrib, isya, atau subuh. Terkecuali orang yang sholat tadi membaca basmalah dengan niat untuk keluar dari perbedaan pendapat, agar keluar dari perbedaan pendapat, itu menjadi sunat. Fayakun al-ityanu biha awal al-fatihati. Jadi di awal fatihah secara tapi secara pelan itu menjadi sunat. Adapun secara makruh, adapun secara keras membaca basmalah itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Sedangkan dalam sholat nafilah, dalam sholat sunat, tadi kan dalam sholat fardu hukumnya makruh mendatangkan basmalah dalam Malikiyah. Dalam sholat sunat itu diperbolehkan bagi musolli untuk membaca basmalah ketika akan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dalam madhab yang sebagaimana kita anut, mayoritas di Indonesia dianut, yakni Syafi'iyah, membaca basmalah merupakan ayat dari Fatihah, ayat ke-1 dari Fatihah, maka membacanya itu fardu, bukan sunat. Fardu. Hukumnya basmalah itu seperti halnya hukum surat Al-Fatihah dalam sholat. Apabila sholatnya sholat sir, ya membacanya sir secara pelan. Apabila sholatnya sholat jahar yang keras, maka membacanya pun secara jahar. Itu kalau dalam maghrib, isya, subuh, baca basmalahnya seperti baca Al-Fatihah secara keras. Dalam duhur dan asar membaca basmalahnya secara pelan. Apabila tidak membaca Al-Fatihah justru batal sholatnya. Itu dalam madhab Syafi'i. Dan yang terakhir dalam Hanabilah atau madhab Hanbali, membaca basmalah itu sunat. Dan orang yang sholat mendatangkan atau membaca basmalah dalam setiap rakaat secara secara pelan. Tapi dalam madhab Hanabilah tidak ada pendapat, tidak mengatakan bahwa basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah. Jadi basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka bisa saja misalnya ada yang membaca basmalah sebelum membaca at-ta'awudz, membaca basmalah sebelum membaca at-ta'awudz. Nah, itu maka sakoto at-ta'awudz, maka ta'awudznya menjadi gugur, tidak disunatkan. Dan juga tidak dianjurkan tidak diperbolehkan untuk mengulangi lagi. Begitu pula ketika sudah meninggalkan basmalah. Ketika seseorang, misalnya ini dalam mazhab Hanabilah, seseorang sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, dia tidak membaca basmalah, maka dia tidak boleh kembali lagi, mengulang lagi membaca basmalah. Itu tidak diperbolehkan kalau dalam mazhab Hanabilah. Seperti itu halnya sama dalam mazhab Hanafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i
Jelas apabila seseorang membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim harus mengulang kembali dari awal, yakni dari Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.